Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriansah, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 104020227. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang dikarang oleh Dr. Ujang Chandra, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Pada bab pertama itu menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Nah, pada bab 1 ini mempunyai 3 poin utama. Yang pertama yaitu landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang kedua rumusan Pancasila, dan yang ketiga tujuan mempelajari Pancasila. Bab kedua, memahami sejarah Pancasila sebagai lembaga negara Indonesia. Menjelaskan tentang 3 poin utama. Yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai lembaga negara Indonesia. Dan yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lembaga negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU nomor 10 2012. Bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Menjelaskan tentang pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab keempat tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Nah, bab 4 ini menjelaskan tentang pengertian nilai, etika, dan norma. Terus juga Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab kelima tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Menjelaskan tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan juga isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab keenam tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Menjelaskan tentang pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, terus kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, terus memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ke-9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menjelaskan tentang isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab ke-10 tentang refleksi Pancasila dalam paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menjelaskan tentang pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.